balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah, kali ini Mel akan mereview mobil VW Polo 1200cc, tipenya di GT tahun 2017. Nah, untuk kilometernya ini berjalan di 35.000, warnanya ada di hitam. Buat teman-teman yang pengen tahu reviewnya lebih lanjut, silahkan tonton dulu dari awal sampai akhir. Nanti kalian bisa temukan untuk harganya di akhir video nanti. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman sambil nunggu nih, di like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe dari channelnya AutoFM TV ya. Ayo kita langsung review. Oke teman-teman, nah sebelumnya AutoFM pernah punya VW Polo juga. Nah kali ini kita juga punya VW Polo kembali, tapi warnanya ini ada di warna hitam ya. Biasanya kita dapatnya putih, silver, nah kebanyakan silver. Dan kali ini kita dapat yang warna hitam. Langsung kita mau review. Untuk VW Polo ini dia simple, terus sederhana, tapi juga terkesan mewah gitu ya. Sama satu lagi, irit. Nah, untuk cc ini kan kecil banget di 1200. Kenapa Mel bisa bilang dia simple dan sederhana? Dilihat dari tampilan luarnya aja, teman-teman bisa lihat ya. Dia punya logo VW-nya ada di bagian tengah. Lalu grillnya juga ini sangat manis banget ya. Ditambah lagi lampu-lampunya, lampu utamanya juga bikin makin keren lagi. Lampunya ini juga sudah LED. Dan untuk di bagian bawahnya, fog lamp-nya ini teman-teman bisa lihat ya posisinya dan bentukannya dia kotak, jadi berbeda sama yang fog lamp pada biasanya. Lalu untuk di bagian grillnya ini teman-teman bisa lihat ya, dia ini di bagian lampu fog lamp dia tambahin list silver. Lalu di bagian bumper bawahnya ini dia plastik seperti biasa. Oke, untuk di bagian bumper depan dia tidak punya sensor ya, jadi tidak ada sensornya. Kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya. Di bagian sampingnya ini untuk bannya dia menggunakan mereknya ini ada di sebentar, Dunlop, ukurannya di 195/50, ringnya di 16. Oke teman-teman, velgnya ini untuk pada velg VW Polo warnanya biasanya warna silver gitu ya. Nah kalau ini mungkin dia lebih matching supaya sama dengan bodinya, jadi warnanya hitam. Koreksi kalau misalnya ada salah di bagian velgnya ya teman-teman. Lanjut, untuk di bagian spionnya dia belum auto retract, otomatis kita mesti atur di bagian interiornya untuk spion si VW Polo. Lalu kita juga tidak menerima talang air. Nah ini dia karet-karet pintunya saja sampai ke bagian belakang, plus ada antenanya di bagian belakang sebelah sini. Lanjut, untuk di bagian posisi belakangnya. Nah untuk posisi belakangnya ini dia lampunya, teman-teman bisa lihat ya, lampunya ini pun dia masih modelnya 2017. Dan stop lampnya ini pun dia sudah LED, nggak usah khawatir. Untuk dari emblemnya juga ada Polo. Lalu ada 180 TSI dengan logonya VW Polo di tengah. Nah untuk cara buka di bagian bagasi gimana nih caranya? Di bagian bawah ini tidak ada, di sini apalagi. Caranya sebenarnya kalian bisa melalui seperti ini ya, tinggal didorong. Tapi posisinya mobil ini terkunci, kita unlock dulu. Nah baru kita dorong, yap, baru kita tarik ke atas. Cara yang pertama. Atau bisa juga seperti ini, kita tinggal tekan untuk logo yang ini, gambar bagasi terbuka, jadi memberikan space, tinggal kita buka aja. Nah gitu ya, jadi sama aja sih sebenarnya untuk caranya. Bagasinya kita mau review. Untuk bagasinya teman-teman bisa lihat ya, nih dari tangan Mel sampai ke bagian atas tuh masih tinggi. Ini juga untuk penutup bagasinya kalian bisa lepas kalau misalnya kalian tidak nyaman menggunakan penutup tersebut. Kita lihat untuk di bagian bawahnya,
Ini untuk bagian ban serepnya. Sebentar ya, Mel buka dulu. Nah, ban serepnya ini ada posisinya di sebelah sini. Ada kunci-kuncinya, dongkraknya juga ada. Dan biasanya juga punya first and kitnya. Oke, lengkap ya. Silakan teman-teman screenshot aja untuk di bagian kelengkapan bawah bagasi. Oke, sekarang kita mau lanjut nih ya teman-teman, mau review untuk di bagian interiornya VW Polo. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review. Nah untuk kursinya dia masih manual ya, maju mundurnya masih manual. Terus kalau misalnya kalau mau lebih rendah pun ini masih bisa di adjust, mau lebih tinggi pun bisa, tapi manual semua ya. Dan kalau misalnya mau lebih tegap atau misalnya mau kurang mundur bisa juga di adjust ya. Oke, kita lanjut untuk di bagian setirnya. Ini dia sudah dilapisi dengan kulit dan ada logo VW-nya di bagian tengah. Oke, kita mau bahas dulu untuk di bagian sebelah kanan. Nah, ini dia ada voice over, connect phone. Ini juga kita bisa geser kanan kirinya ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ada fitur apa, nah ini bisa kita geser aja. Lalu untuk di sebelah kiri ini untuk volume. Biasanya kalau mengeluarkan sekitar. Nah, biasanya kalau kita denger sound ini kita bisa langsung kontrol di bagian sebelah kiri ya. Kalau untuk VW Polo ini dia sen kanan kirinya ada di sebelah sini ya, tuh terbalik ya. Terus lampunya juga sama, lampu jauhnya. Untuk automatic lampnya juga di sebelah kanan ya, dia sudah seperti ini, tinggal kita putar saja. Oke. Lalu untuk di bagian teleskopiknya ini bisa teman-teman adjust juga ya, tuh senyaman kalian. Oke, jika sudah tinggal kita kunci kembali. Dan kilometernya ini baru berjalan di 35.761 km ya. Ini kilometer aslinya. Teman-teman bisa langsung lihat aja. Dan dashboardnya ini dia masih full plastik semua. Dengan ada 4 buah AC, 2 di tengah. Dan ujung kanan ujung kirinya masing-masing ada 1 buah. Untuk dari lampu hazardnya, nah ini posisinya seperti ini ya. Ini dashboardnya semua masih bersih ya guys. Sampai ke bagian bawah pun masih bersih, bagus dan tidak ada cacat. Untuk head unitnya memang dia tampilannya mungil, kecil. Ini kita coba dulu. Ini bisa ke aux, bisa ke Bluetooth ya. Ini karena ada find telepon, bisa FM atau AM untuk di bagian radionya. Dan ini dia sudah touchscreen ya guys. Tuh bisa kalian atur untuk touchscreennya ya. Ini kita close dulu. Lalu untuk ini sebelah kiri untuk volume ya. Kalau untuk power on off nya tinggal kita klik aja. Nah kalau ini dia mati, kalau ini kita menyala kembali ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau langsung review untuk di bagian bawahnya. Ini ada pengaturan AC nya, sebelah kiri untuk fan nya, mau seberapa kencang fan nya. Ini untuk heater coolernya ya, seperti ini. Oke, lalu nih untuk pengaturan AC ke bagian muka, ke bagian kaki ini bisa juga ya, sama. Nah posisinya contoh seperti ini. Untuk sebelah kiri ini tuh pemantik ya, untuk asbak, taruh asap rokok ya asbaknya. Terus untuk sebelah kanannya ini bisa kalian taruh handphone seperti ini. Karena di bagian asbaknya ini tidak bisa, oh ini bisa ya. Ini bisa diangkat dan jadinya 2 buah cup holder seperti ini ya. Untuk pemantiknya dia ada di bagian tengah sini ya. Memang desainnya kalau VW Polo itu kebanyakan rata-rata ada gambar pemantiknya ya, jadi bisa merokok di dalam interior, tapi sebenarnya tidak disarankan ya, jangan guys. Transmisinya sudah otomatis di bagian sebelah sini, rem tangannya masih manual. Lalu untuk kita taruh barang-barang juga masih bisa. Ini bentuknya bentukan handphone sih ya, atau power bank. Di bagian dashboard yang terakhir kita mau lihat. Nah ini untuk bukunya.
owner manualnya masih ada. Ini untuk buku radionya, service schedule-nya tuh. Jadi masih ada semua. Silakan teman-teman screenshot aja untuk dari buku-buku si VW Polo tersebut. Kita lanjut ke bagian atas. Sun visor-nya di sebelah kanan nggak ada, di sebelah kirinya ada kacanya ya. Untuk lampunya juga kita langsung nyalakan saja. Ini posisinya lampunya dengan halogen atau warna kuning ya. Oke, untuk di bagian dari interior depan kita sudah. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, di bagian kursi penumpang ya. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian yang terakhir, yaitu di bagian kursi penumpang ya. Nah teman-teman, di bagian kursi penumpang ini memang tidak bisa diturunkan armrest karena tidak punya armrest yang pertama. Terus juga untuk di bagian belakang ini memang kalian bisa lihat posisinya. Untuk kaki mel ini legroomnya pun lumayan sempit tapi standar ya. Jadi memang untuk ukuran mobil VW Polo ini jadi tidak bisa terlalu luas juga. Lalu di bagian headroomnya nih tuh dikit lagi mepet ya, jadi setengah jengkal lah. Lalu untuk di bagian tengahnya ini dia ada 2 buah AC kecil yang bisa teman-teman adjust. Terus juga ini cup holder ya teman-teman. Nah posisinya seperti ini. Jadi memang ini ada lingkaran tengah. Nah ditutup. Kalau mau dipakai tinggal masukkan cup holder aja. Oke. Ini fungsinya teman-teman, kalau misal kalian taruh penutup bagasi bisa taruh barang-barang juga di sebelah sini ya. Kalau memang diperlukan, jadi bisa seperti itu untuk tampilannya. Nah door trimnya juga pun sama warna hitam semua. Jadi tidak ada aksen apapun. Hanya ada speaker bawah, ada 2 buah. Lalu juga ini ada untuk kita taruh barang-barang kecil lah di bagian tempat door trimnya. Dan di bagian depan ini biasanya buat kita taruh handphone, tisu dan lain-lain sebagainya, bisa semua ya. Oke, sekian dulu untuk review dari VW Polo 1200 GT tahun 2017. Nah teman-teman sudah lihat untuk review dari eksteriornya dan interiornya. Sekarang Mel akan kasih informasi untuk harganya. Ini kita buka di 200 juta rupiah. Harga untuk pastinya cash kreditnya bisa teman-teman cek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net. Atau bisa juga teman-teman telepon aja ke nomornya Mel. Itu ada di 0813894 kali 077. Untuk teman-teman yang telepon Mel atau yang WhatsApp Mel, pasti Mel akan bales ya. Jadi ditunggu saja. Tidak mungkin tidak dibalas. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan apapun, silakan WhatsApp ke nomor Mel saja atau bisa langsung telepon gitu ya. Jadi pasti kita akan bales untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu ya. Untuk pajak ini panjang di bulan 10 tahun 2023. Jadi silakan datang dan kunjungi showroomnya Autofam untuk lihat lebih lanjut kondisi fisiknya di 2 tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti di bagian deskripsi ada juga ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi sama Mel untuk di reviewnya atau Autofam TV. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam. Bye.